للإمام صلى الله عليه وسلم قدنا حبيب عبد الله وصوله وفروعه أن التقسو برحمه والمغفرة الله يعلي درجاته بالجنة ويحفظنا بجاهه وينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa barakatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa tsabbit lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-imam al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu ankum ajma'in. Wa ammal ihsanu ilal mamaliki wal ariqai faqad waradal amru bihi wal hathu alaihi ila akhirih amma ba'du. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala serta sehat wal afiat. Dengan taufik hidayah serta inayah Allah kita dikumpulkan di majelis yang penuh mulia, di majelis yang penuh berkah, majelis ilmu dan majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan segala dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita, dan dosa orang beriman diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dan mendapatkan syafaat daripada Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke hari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu ankum ajma'in. Wa ammal ihsanu ilal mamaliki wal ariqai faqad waradal amru bihi wal hathu alaihi. Qala Allah ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Dan adapun berbuat baik kepada segala yang dimiliki dan segala hamba sahaya, maka sungguh telah datang oleh perintah dengan berbuat baik tersebut
dan mendorong, menyuruh atasnya di dalam berbuat baik. Kita kalau berisi seorang hamba, seorang yang mana membantu atau khadam. Kalau di sini yang dimiliki atau al-ariqa, artinya di zaman dahulu kalau seorang pembantu itu dinamakan hamba sahaya yang mana diperjualbelikan. Nah, jadi kalau kita ada BIC, maka diperintahkan, disuruh kita berbuat baik. Artinya berbuat baik, jangan menyakiti, jangan menzalim, dan jangan menyuruh sesuatu nang inya kada mampu. Nah, itu maksudnya. Karena itu adalah perintah dan suruhan, dorongan. Seperti mana Allah Ta'ala telah berfirman oleh Ta'ala, ujar Allah Ta'ala, dan beribadahlah kalian akan Allah, dan jangan kalian menserikatkan dengan Dia Allah akan sedikit pun. Jadi kita diperintahkan beribadah kepada Allah, jangan kita mensyirikatkan Allah. Jangan kita beribadah itu dijadikan Allah itu ada dua atau selebihnya. Nah, itu jangan. Karena Allah Ta'ala itu cuman satu. Dan dengan kedua orang tua kita berbuat baik. Nah, jadi pertama diperintahkan oleh Allah berbuat baik lawan kedua orang tua. Artinya kita berbakti lawan kuitan. Yang mana sudah dijelaskan bagaimana pahalanya orang yang berbakti lawan kedua orang tua ya. Pahalanya bukan saja di akhirat, tapi di dunia pun mendapatkan pahala juga. Artinya mendapatkan keberkahan, kelebihan daripada orang yang berbakti lawan kedua orang tua. Jadi disuruh oleh Allah Ta'ala kita ini berbakti lawan kedua orang tua kita. Dan lawan keluarga dan anak yatim dan orang miskin disuruh juga berbuat baik. Keluarga, anak yatim, orang miskin, dan tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Lawan tetangga berbuat baik, yang parakkah, yang jauhkah, kita disuruh untuk berbuat baik. Dan kawan dan ibnu sabil dan sesuatu yang memiliki hamba kalian. Amun ada bisi hamba kalau di zaman dulu yang mana diperjualbelikan hamba itu, kita kada boleh menzalim, kita kada boleh menyakiti atau menyuruh begawi yang sesuatu nang inya kada mampu. Nah, jadi berbuat baik lawan apa yang kita miliki daripada hamba itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lil muluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf wa alla yukallifu minal amali ma la yatiku. Dan telah bersabda oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi yang dimiliki, kata Rasulullah, makanannya dan pakaiannya dengan yang baik. Kalau kita itu, nah kalau di zaman dulu kita mempunyai hamba sahaya nih,
Nah itu kita wajib memberi makan, kita wajib memberikan pakaian. Jangan kalau beisi hamba sahaya makannya kada dimakani, terus pakaian kada ditukarakan, nah itu kada boleh. Dan telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutlah kalian akan Allah pada sesuatu yang memiliki hamba-hamba kalian. Artinya takut lawan Allah Ta'ala itu kalau berkaitan beisi hamba. Artinya bujur-bujur diperhatikan, bujur-bujur diitihi. Kalau kita beisi hamba sahaya, karena Nabi ittaqullah bima malakat aimanukum. Artinya takutilah akan Allah itu pada sesuatu yang mana kalian itu memiliki hamba kalian. Artinya kalau kita bisi hamba sahaya, maka hendaknya dengan sebab takut lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita memperlakukan hamba itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa dengan cara sebaik-baiknya? Karena takut lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang menyuruh berbuat baik lawan seorang hamba sahaya. At'imuhum mimma takulun waksuhum mimma talbizun wa la tukallifuhum minal amali ma la yatikun. Fama ahbabtum ba'amsiku wa ma karihtum fabayya'u wa la tu'adzibu khalqallah fa innallaha ta'ala mallakakum iyyahum walau sya'a limulkihim iyyakum. Makanilah kalian akan mereka daripada sesuatu yang kalian makan. Nah jadi kalau bisi hamba sahaya, kayak apa makanan kita, beri juga makan mereka. Dan pakailah akan mereka daripada sesuatu yang kalian pakai. Pakaian kayak apa kita misalkan, kayak itu juga julungi. Nah itu, ini memang disuruh. Yang dimaksud daripada berbuat baik. Dan jangan kalian memberatkan atau membebankan akan mereka daripada bekerja sesuatu yang kada mampu mereka. Jangan juga mantang-mantang misalkan hamba sahaya itu seorang diperjualbelikan, artinya ampun kita kalau kita berisi hamba sahaya kita tukari, berarti ampun kita kan. Bila ampun kita tuh sahanak kita suruh begawinya nang yang beban yang apa? Artinya begawi yang luar biasa nih. Amun inya kada mampu, ada boleh disuruh inya begawi sesuatu nang inya mampu. Apalagi misalnya amun inya garing disuruh aja begawi, nah itu kada boleh. Nah itu bagi orang yang berisi hamba sahaya. Maka sesuatu yang kalian cinta, senang, maka tahanlah olehmu. Artinya apa yang kita katujui, apa yang kita senangi, maka hendaknya lakukanlah lawan hamba sahaya itu dengan sesuatu yang kita senangi. Jangan nang kita kada katuju kita julung lawan inya. Nah itu jangan. Nang apa-apa, misalkan makanan kita makan misalkan nang baik-baik, terus nang kada baik, apalagi nang basi dijulung lawan hamba sahaya, itu kada boleh. Itu adalah sesuatu yang kita katuju, kita senangi, tahan, artinya julung lawan inya. Dan sesuatu yang kalian kada senang, wa makarihtum fabayya'u, sesuatu yang kalian kada senang maka jelaskan, nyatakanlah olehmu. Nah ini aku nang kada katuju. Misalkan makanan kada katuju nih,
kita julung nah namun katuju makan namun kada katuju jadi makan. Artinya jelaskan nah kayak itu nyatakan. Dan janganlah kalian akan menyiksa makhluk Allah. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala memilihkan ya Allah akan kalian akan mereka, dan jikalau menghendaki ya Allah niscaya memilihkan ya Allah akan mereka akan kalian. Artinya kan seorang hamba sahaya itu Allah lah. Artinya memilikakan manjulung nih lawan kita. Seandainya kita bisa juga tabul kita yang jadi hamba sahaya lawan inya. Nah itu maksudnya. Karena itu adalah kehendaknya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini gambaran daripada zaman dulu lah. Zaman dulu kalau seorang pembantu itu ditukari. Itu zaman dulu. Ditukari itu diperjualbelikan pembantu. Harganya pun larang. Lah, namun wah ini kan tidak lagi nangka itu. Melanggar HAM ya kalau hak asasi manusia ada boleh diperjualbelikan manusia ada boleh. Tapi kalau dulu nah kayak itu. Tapi orang ada undang-undang. Lah, ada memang daripada syariat. Artinya mengatur bagaimana caranya kalau orang itu bisa hamba sahaya. Kalau bisa hamba sahaya, bujur-bujur diperhatikan. Ya kalau bujur-bujur digaduh. Seandainya kita makan, beri makaninya juga. Jangan kita bisa hamba sahaya, kita sia-siakan, kita sakiti, kita suruh begawi dengan seberat-beratnya. Nah itu kada boleh. Wa qala rajulun ya Rasulullah kam na'fu anil khadim. Wa qala alaihi salatu wassalam ughfu anhu fi kulli yaumin 70 marrah. Dan telah berkata oleh seorang laki-laki, wahai Rasulullah, berapa kali kami memaafkan daripada seorang pembantu. Nah kalau ini seorang pembantu lah, artinya kita ada bisi pembantu yang menolongi kita, yang membantu kita. Lalu sahabat ini atau seorang laki-laki ini bertakun lawan Rasulullah, jika seorang pembantu itu ada kesalahan sehari itu berapa kali kita memaafkan pembantu itu? Nah itu. Faqala alaihi salatu wassalam ughfu anhu fi kulli yaumin 70 marratan. Maafkanlah olehmu daripadanya pembantu tersebut pada tiap-tiap hari 70 kali. Nah itu jarang kalau sampai 70 kali orang itu tak salah. Nah ini sampai 70 kali. Namun kayak kita hanya sekali tak salah kita memayi sudah ya. Jadi ujar Rasulullah maafi sampai 7 kali. Berarti bila lewat sampai 70 kali, nah itu bisa itu. Lah. Jadi sampai 70 kali ujar Rasulullah. Bila inyata salah, maafi. Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 3, tapi sampai 70 kali. Wa warada aidan anhu alaihi salatu wasallam la yadkhulul jannata sayyi'ul malkah wa huwa alladhi yasi'u ila ma malakat yaminahu wa minal isaati ilal mamluk alla yaqumu lahu bima yakfihi minat ta'am wal libas wa allikafahu minal khizmati fawqa ma yatiku wa ayyashtimahu wa yadribahu bighairi haqqin fa in fa'ala bihi syai'an min dzalika uqtussalahu minhu fid daril akhirah kama waradat bihil ahaditsu. Dan telah datang pula daripadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujar Nabi, tidak masuk akan surga oleh orang yang jahat lawan
yang dimilikinya. Maksudnya apa? Bermula dia yang berbuat jahat kepada yang ia miliki akan hambanya. Jadi kalau orang itu nih bisa hamba sahaya, tapinya berbuat jahat, menzaliminya, menyakitinya, maka ujar Rasulullah, orang itu kada pacangan masuk surga. Lah, jadi kada sembarangan juga artinya. Kalau orang bisa hamba itu ada peraturan-peraturan yang tertentu menurut daripada hukumnya Allah Subhanahu wa taala, menurut hukumnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kada pacaran orang itu masuk surga. Dan daripada menyakiti kepada yang dimilikinya, kada boleh menyakiti. Bahwasanya tidak melaksanakan baginya dengan sesuatu yang mencukupkan akan dia daripada makanan. Jadi setengah daripada jahat kepada yang dimiliki itu kayak apa? Yang termasuk kada baik, termasuk jahat, termasuk zalim. Amun inya itu kada sesuai, kada mencukupi, kada melaksanakan sesuatu kecukupan bagi inya daripada makanan dan pakaian. Nah itu berarti orang itu jahat berartinya. Seharusnya diberi makan, kada diberi makan. Seharusnya bajunya sudah kada pantas lagi dia dipuruk, kada dipakai, kada pantas lagi memakai, kada dijulunginya baju misalnya, kada tuakan baju. Nah itu adalah salah satu berbuat jahat inya, berbuat zalim inya itu. Dan wa ayyukallifahu minal khidmah fauqa ma yutiku. Dan bahwasanya memberatkan ia akan dia daripada membantu di atas sesuatu yang di atas sesuatu kemampuan. Dan bahwasanya memberatkan ia akan dia daripada membantu di atas yang kada mampu. Nah ini. Terus pulang disuruh inya begawi itu, inya kada mampu, dipaksanya. Nah itu termasuk jahat, termasuk berbuat zalim orang tersebut. Dan bahwasanya mencaci maki akan dia dan memukul dengan dia dengan ketiadaan hak. Maka jika memperbuat ia dengan dia yang inya miliki tadi atau hamba sahaya tadi akan sedikit pun daripada yang demikian itu, niscaya dibalas baginya daripadanya pada negeri akhirat seperti mana telah datang dengan dia hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi misalnya kalau orang itu tadi bisi hamba sahaya dipukulnya misalkan, terus inya dipaksanya begawi, itu kada boleh lah. Kenapa? Bila inya menggawi yang kaya itu berbuat zalim, mencaci maki atau memukuli dengan kada ada hak, maka kaina dibalas pada hari kiamat. Jadi orang berisi hamba sahaya itu bujur-bujur tuh, karena muntah salah kenal dosanya ya Allah, menjadikan apa? Menjadikan siksaan nanti pada hari kiamat. Wa mahma darabahu aw syatimahu ala amrin yastaujibu bihi dzalika fa alaihi alla yadhuru wa la yatajawazul hadda wa in afa wa safaha kana dzalika ahsana wa ajmala wa kana lahu fihi thawabul azim minallahi azza wa jalla. Dan apabila memukul ia akan dia siapa? Akan dia hamba sahaya tadi, dipukulnya atau mencaci ia akan dia, dicaci makinya, disambatinya atas perkara yang wajib dengan dia tersebut oleh yang demikian itu.
Artinya memang wajib dipukul, mungkin sesuai dengan peraturannya misalkan. Dasar inya tak salah juga nih. Jadi ibaratnya tuh dasar wajibnya itu dijarai misalkan. Nah, maka lazimi fa'alaihi, maka lazimi atasnya bahwasanya tidak alla yadzur. Artinya apa yuk? Kada pasik iya. Artinya kada melebihi, artinya melakukannya itu sesuai dengan kesalahannya. Dan tidak berlimpah batas atas akan hukuman. Kada boleh berlimpah batas. Jadi amun inyata salah boleh aja, tapi sesuai dengan kesalahannya lah. Kada boleh berlebih-lebihan. Dan jika memaafi ia dan mengampuni adalah yang demikian itu lebih bagus dan lebih baik. Tapi amunnya memaafkan itu yang lebih bagus. Itu yang lebih baik. Dan adalah baginya pada memaafkan tersebut yaitu pahala yang besar daripada Allah yang maha mulia dan maha besar. Nah, jadi seandainya ada inya bisi hamba sahaya nih, memang tak salah juga hamba itu, dan juga sesuai ada peraturannya wajib misalkan dipukul atau dicaci maki, disambati misalkan, maka kada boleh berlimpah batas. Boleh tapi kada boleh berlimpah batas. Tetapi kalau memaafkan itu yang lebih bagus ya. Jadi orang yang memaafkan kesalahan itu lebih bagus. Karena apa? Karena mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang memang sifat pemaaf itu, sifat mengampuni itu bagus, dapat pahala orang tersebut. Wa ala man malaka syai'an minal hayawanat wal bahaim ayat ahaddaha wa yatafaqqadaha wa yahsunan nazara 'alaiha yatawalla dzalika bi nafsihi aw yulihi may yathiqu bihi min auladihi wa khidmihi fa illam yaf'al dzalika waqa'a fil ismi wal haraji. Dan atas orang yang memiliki akan sesuatu daripada beberapa binatang, hayawan wal bahaim, sama juga pada binatang, bahwasanya memperhatikan ia akan dia dan mengurus akan dia. Jadi selain beisi hamba sahaya atau beisi binatang lah, kan sebagian ada begaduhan apa kucing ya, kalau kelinci. Nah itu wajib itu memperhatikan, wajib mengurus. Kalau nya bujur-bujur menggaduh ya Allah. Dan sebagus-bagus memaitihi atasnya, artinya dijaga tuh makannya, apalagi dikurung misalkan ya, kalau kayak orang bakurungan ayam juga ya, kalau diberi makani ya, kalau berapa kali sehari makani ayam itu kan. Sebagian orang begaduhan kucing, diberi makani kucingnya kalau dikurung, kalau bujur-bujur digaduh lah. Yatawalla dzalika binafsihi, artinya mengatur ia yang demikian itu dengan dirinya sendiri, maurusinya tuh lawan dirinya seorang, karena ini yang menggaduh, atau memelihara akan dia oleh orang yang dipercayai dengan dia daripada anaknya dan pembantunya. Atau kita berisi kucing atau kelinci kah, kita suruh anak kita yang menggaduh, artinya disarahkan, atau pembantu kita, nah itu boleh lah. Maka sesungguhnya jika kada memperbuat yang demikian itu, terjadilah pada dosa.
Jadi amun beisi kucing kan dikurung misalkan lah, tapi kada diberi makani dilihatakan aja, maka hukumnya berdosa tuh kita lah, hukumnya berdosa. Wa fil hadis inna imra'atan dakhalatin nar bihirratin rabatatha la hiya amatha wa la hiya tarakatha takulu min khasyasil ardi. Kenapa yuk kita itu disuruh, artinya memperhatikan pemeliharaan kita atau gaduhan kita, apalagi gaduhan yang kau dijual ya kalau mungkinnya ay nang kada kau dijual gin ya, kalau bisik kucing misalkan, sebagian orang gak setuju menggaduh kucing ya, kalau bila begaduhan kucing bujur-bujur tuh, apalagi amun dikurung bujur-bujur diperhatikan, diberi makani. Kenapa? Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya ada seorang perempuan yang masuk neraka. Jadi ada seorang bibinian masuk neraka pada sebab kucing. Bibinian itu berisi kucing, yang mana inya maikat akan dia kucing tersebut, dijaretnya kucing. Setelah itu tidaklah dia perempuan itu memberi makannya akan dia. Nah, bisi kucing, kucingnya dikurung atau dijaret, kada diberi makani kucingnya. Dan kada juga meninggalkan akan dia yang ia makan kucing itu daripada rumput-rumput di tanah. Jika bahasanya kita kada menggaduh, biar akan dilepas saja. Nah itu barangnya bisa mencari makan bisa mencari makan seorang. Kada juga cuman diikatnya, dijaretnya. Kenapa? Misalkan sebab ngapa? Sarikah misalkan ya, kalau menanggung iwak misalkan, kasarikan dikurungnya, kekurungan tapi kada diberi makaninya. Nah ini khawatirnya seperti diceritakan baginda Rasulullah SAW, ada seorang perempuan yang mana maikat kucing tapi kada diberi beri makani. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau kita berisi binatang lah yang kita gaduh, diperhatikan, diberi makani. Amun kita kada memberi makani, bisa saja siapa yang kita wakilkan memberi makani ya Allah, yang kita percaya untuk memakaninya, untuk menggaduhnya. Kenapa? Karena binatang itu adalah salah satu makhluk daripada makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita ini menyakiti daripada makhluknya Allah. Karena ujar Nabi Muhammad SAW, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Kasih sayangilah olehmu orang-orang yang di atas bumi, niscaya mengasihi sayangi oleh akan kalian orang-orang yang di atas langit. Siapa yang di atas langit? Yaitu kerajaan Allah daripada para malaikat. Jadi kita disuruh berkasih sayang lawan binatang-binatang pun ya Allah, jangan sampai kita menyakiti. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.